Halo semuanya, terutama halo nih buat sobat-sobat informatika. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Let's Talk, yang akan dipandu bersama saya, Sonya Ainur Rohmah dari Informatika 2020. Nah, kali ini kita mendatangkan tamu yang tentu saja lebih spesial, enggak lebih spesial sih. Maksudnya kayak ya enggak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya loh. Aku juga mau kasih tahu nih, kalau kita sekarang ada di Cafe Prancis. Nah, Cafe Prancis itu merupakan tempat berbagi informasi budaya dan bahasa Prancis. Bagi teman-teman yang penasaran Cafe Prancis itu di mana, boleh langsung aja ke perpustakaan UII di lantai 2. Untuk harinya dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10.30 sampai jam 4 sore ya. Nah, lanjut ya. Podcast Let's Talk episode 3 kali ini kita telah mendatangkan mahasiswa informatika angkatan 19 dan 20 yang merupakan mahasiswa yang sering menjadi finalis expo di setiap semesternya. Dan sekarang ini kita sudah bersama dengan Mbak dan Masnya. Halo Mbak, halo Mas. Boleh perkenalan dahulu nih buat penonton dan pendengar Let's Talk kita kali ini. Siapa mungkin yang boleh duluan, apa dari Mbaknya dia? Oke, ladies first. Boleh Mbak? Halo, kenalin aku Dea Anggreni, biasa dipanggil Dea. Jadi aku dari Informatika angkatan 2019. Halo, kenalin nama aku Gilang Aries Prasetyo, biasa dipanggil Gilang. Aku dari Informatika angkatan 2020. Oke, sekarang udah kenal ya teman-teman. Ada Mbak Dea dan ada Mas Gilang. Mbak Dea dari angkatan 19 dan Mas Gilang dari angkatan 20. Sekarang aku mau tanya dulu deh kabarnya. Gimana nih Mbak, Mas kabarnya sekarang? Boleh deh, siapa aja duluan boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu aja. Gitu-gitu aja, oke. Baik. Oke, gimana nih? Alhamdulillah ya, baik ya. Soalnya Jogja juga sekarang hampir setiap hari hujan terus nih. Buat penonton dan pendengar podcast Let's Talk kali ini juga jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Perkenalan udah, nanya kabar juga udah. Sekarang aku mau tanya nih sama Mbak Masnya, kesibukannya sekarang selain kuliah apa nih? Mbaknya dulu aja. Oke, jadi kesibukan aku ya kuliah sih ya, ngurus penelitian di semester tua ini, semester 7. Terus selain itu juga alhamdulillah di periode ini aku diamanahi sebagai sekretaris bidang humas di MFT UI. Dah. Ya boleh Mas Gilang. Kalau aku, kesibukan aku sendiri sekarang ini mungkin ya sibuk kuliah juga, sibuk ngerjain tugas, sibuk kepanitiaan di OMB jurusan, terus juga mungkin di lembaga juga sih. Gitu aja sih paling. Aduh, potret-potret mahasiswa semester tua ternyata juga masih sibuk juga ya. Berhubung sekarang kuliahnya full luring ya Mas Mbak ya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Mbak Dea. Gimana nih rasanya kemarin waktu maba offline, tiba-tiba masuk udah mau ngerjain tugas akhir aja nih. Gimana nih Mbak rasanya? Masih kaget sih ya, karena pas maba itu ya udah kayak baru seru-seruan ketemu temen baru dari berbagai provinsi gitu ya. Terus tiba-tiba online karena ada corona, terus dan itu juga aku pulang, jadi ada di rumah aja. Terus mesti kembali lagi, terus udah ngeliat banyak wajah-wajah maba baru, iri sih kadangnya karena ngelihat mereka masih bisa berkumpul bareng-bareng temannya, sedangkan aku udah semester 7 sekarang ini yang teman-teman udah pada mencar. Udah mencar, ya. Berarti rada kaget juga ya Iya, Mbak ya? masih kaget sampai sekarang. Buat Masnya nih gimana? Semester 5-nya lancar nggak? Atau rada mumut banyak gitu Mas? Aduh. Kalau semester Pusing banget ini. Mumet banget sih. Jujur mumet banget. Susah Kenapa bagi tuh? waktu gitu. Kayak banyak kegiatan juga, terus banyak tugas. Jadi pintar-pintar bagi waktu juga sih. Jadi agak susah di situnya. Wah, kalau kita dengar-dengar nih dari Mas Mbaknya gimana rasanya jadi semester tua, semester 5. Ternyata setiap semester itu pasti punya kesulitan-kesulitannya masing-masing ya teman-teman. Berarti yang penting dijalanin dengan enjoy aja, gak sih kuliahnya, walaupun rada mumut-mumut sedikit kayak kata Mas Gilang tadi. Oke, kita lanjut nih. Nah, dulu kan kita selama kurang lebih 2 tahun kuliahnya online nih.
bisa diceritain nggak sih Mbak Mas kesulitan Mbak atau Masnya saat memilih kelompok waktu online sama offline itu gimana? Dari cara Mbak atau Masnya memilih anggota kelompok itu gimana? Terus solusinya kalau ada masalah gimana gitu? Mungkin dari Mbak Dia, dari pengalaman anak angkatan 19 gimana Mbak? Nggak semuanya itu kita kelompok milih sendiri sih ya. Jadi ada beberapa juga yang kelompok itu dipilihin sama dosen. Jadi kan kita nggak tahu tuh, ketemu teman baru, sifat baru, kita juga baru tahu mereka gimana. Jadi nggak enaknya itu kita bangun chemistry sama mereka, terus kita juga harus pahami itu skill mereka dari mana. Jadi kita bisa mengatur job desk masing-masing. Kalau kesulitan pas kita milih sendiri itu aku nggak terlalu susah banget. Alhamdulillah kadang temen aku yang ngajak aku sendiri dan itu nggak, yang mereka juga Apa tuh? gimana ya? Soalnya Mbak kan udah kenal waktu semester Iya, awal kan udah. udah ketemu. Beda kalau sama Mas Gilang belum ketemu. Jadi ya enak, masih udah Iya. kenal pas online-nya. Tapi itu Kalau- baru maba sih, jadi Iya. cuman berdasarkan lewat kenalnya di sosial media. Tapi alhamdulillah kalau misalnya milih sendiri itu lancar-lancar aja, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang aman aja Aman kelompoknya. kalau misalnya milih kelompok sendiri. Kalau dari Mas Gilang sendiri gimana nih? Kan itu kita online belum kenal tuh, tapi udah bagi kelompok. Jadi gimana tuh kesulitan Mas Gilang cari kelompok waktu online sama offline sekarang? Kalau dari aku sih, kalau misal pas online terus nyari kelompok itu emang dari awalnya sih dari maba juga udah terbiasa nyari teman gitu dari awal, dari lewat line atau lewat sosial media. Jadi pas udah masuk ke kelas tuh udah punya banyak teman gitu, jadi udah beberapa kenal. Terus pas dipilihin kelompok atau milih kelompok sendiri tuh udah tahu orang-orangnya kayak gimana segala macam. Jadi pas pembentukan kelompok tuh nggak ada kesulitan sama sekali karena bisa nyimbangin juga gitu doang sih. Oke, berarti dari Masnya aman juga ya, nggak ada kendala apa-apa. Jadi kan ini udah buat kelompok nih ya tadi. Terus kalau ada kendala dalam pekerjaan dalam kelompok tuh, cara Mbak atau Masnya ngatasinnya gimana ya? Ngatasin kalau misalnya di kelompok tuh ada yang trouble atau apalah gitu. Nah, gimana tuh cara ngatasinnya? Boleh, Mbak? Kalau Iya, Mbak Dea. kendala itu pasti ada ya, namanya juga teamwork ya. Kalau ngatasinnya itu kita nggak yang gimana-gimana sih, kadang kesadaran diri sendiri. Kalau misalnya ada job desk yang nggak dijalani sama, kan udah ada pembagian job desk, terus ternyata ada salah satu orang yang Nggak ngerjain. nggak sesuai dengan job desk yang diberikan, itu biasanya mau nggak mau ya kita menggendongnya ya. Karena ya demi keselamatan bersama. Itu aja. Berarti selama ini Mbak nggak ada yang kayak sampai berantem gitu. Alhamdulillah ya berantem kecil-kecilan, tapi abis itu kayak Berarti orang yang nggak sesuai job desk itu masih tetap dimasukin ke dalam kelompok ya? iya dong. Oh iya. Gimana kalau Masnya sendiri gimana? Ya kalau kendala masalah ngerjain tugas kelompok ya juga pasti ada lah. Cuma ya cara problem solvingnya aja sih. Kayak misal permasalahannya di orang itu ya tetap balik lagi kita harus ngegendong juga, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak akan jalan juga kan. Iya. Cuma kita mainnya paling kayak simbiosis mutualisme aja. Kalau misal aku yang lagi nggak bisa dia yang ngerjain, tapi kalau misalnya dia nggak bisa aku yang ngerjain, kayak gitu aja sih. Pasti nggak harus dibawa pusing juga sih. Berarti selama Mas Gilang membuat kelompok itu nggak ada satu atau dua orang yang dikeluarin dari kelompoknya atau gimana? Kalau sampai dikeluarin enggak. Oh enggak. Berarti masih tetap dimasukin ya, tetap digendong ya. Nah, buat penonton nih, buat pendengar podcast, bisa nih dicatat dulu gimana cara ngatasinnya kalau ada kendala dalam kerja kelompok ya teman-teman ya. Nah, berhubung di setiap semester pasti ada tugas besar ya Mbak, Mas, dan di kampus kita pasti selalu ada yang namanya acaranya Expo. Itu kan biasanya buat memperlombain tugas-tugas besar mahasiswa informatika yang terbaik di setiap kelasnya. Nah, karena Mbak Dia sudah pernah menjadi finalis Expo pada saat luring, boleh deh Mbak ceritain keseruan Expo pada saat luring itu gimana? Soalnya kita juga belum tahu nih, Expo luring katanya
ada dengar-dengar sedikit sih semester ini bakal ada expo luring. Nah boleh deh Mbak Dea ceritain dulu enak gimana. ya kalian. Aku ngerasain ya pas maba di semester 1 doang. Itu persiapannya banyak, kita begadang. Yang aku jadi expo itu kita harus mulainya kan pagi ya. Itu aku begadang jam 4 baru tidur terus bangun jam 6 siap-siap datang buat expo. Enak tapi namanya pertama kali ya, jadi persiapannya itu ngerasa berat juga. Alhamdulillah tapi teman sekelompok aku pada enjoy aja, ya udah jadinya ikutan enjoy juga. Tapi ya alhamdulillah bisa dijalani sih. Gak enaknya itu kan itu kita luring, jadi perbedaan dengan pas online itu berbeda jauh. Kita harus menggait orang gitu ya buat ngeliat project-project kita, terus kita akan memberikan form buat penilaian untuk project kita sendiri. Itu yang ngumpulin orangnya sih yang rada kesulitannya buat penilaian. Berarti itu ntar orang-orang disuruh ke stand kita gitu. Iya benar. Oh alah, jadi seru juga ya Mbak. Iya emang seru tapi ya kita juga. Kalau Mbak yang Mbak rasain kan Mbak udah expo luring, terus ini tiba-tiba corona terus offline itu jadi online lagi. Apa perbedaannya yang Mbak rasain dari expo luring ke expo online itu? Jauh sekali perbedaannya ya. Kalau misalnya luring kan kita harus datang langsung dan ngerasain sendiri, ketemu para orang-orang. Kalau misalnya pas online ya kita kompetisinya ya secara online gitu ya. Nggak yang kita rebutan buat orang datang ke stand kita gitu-gitu. Wah kayaknya seru banget ya teman-teman kalau expo luring itu gimana. Semoga semester ini kita bisa ngerasain expo luring ya teman-teman. Nah kalau dilihat dari Mbak Dea ceritain keseruan di expo luring, kayaknya bakal banyak banget yang dipersiapin ya Mbak ya. Banyak. Nah boleh deh spill sedikit deh buat kita, buat expo luring itu apa aja yang disiapin loh Mbak? Pertama mental. Terus juga jaga kesehatan ya, karena ya harus begadang emang ngerjainnya, apalagi pas deket-deket mau pas exponya itu pasti ada aja tuh kekurangannya, kayak entah nanti penampilan videonya itu gimana, videonya entah kurang atau gimana. Terus juga masalah poster kan, kalau misalnya pas luring kan kita harus cetak poster tuh ya. Nah jadi itu kita kalau bisa dipersiapin dari lama untuk pencetakan posternya gimana yang udah sesuai dari ketentuan. Terus juga banyak sih ya Banyak. Selain poster, apalagi gitu loh Mbak, kayak video kan itu kan kita Yeah. pasti isi stand. Nah yang harus diisi di standnya itu apa aja gitu loh? Pastinya laptop untuk menampilkan proyek kita, terus poster juga. Udah sih 2 itu aja sebenarnya. Yang penting tugas besarnya selesai Iya. ya. Tapi aku pas dulu luring juga proyeknya nggak yang bener-bener Wow. bagus banget juga enggak sih. Oke, udah dicatat belum teman-teman tadi apa aja yang perlu disiapin waktu expo luring nih? Kalau udah kita lanjut nih. Kan tadi udah bahas tentang expo. Jadi aku mau tanya dulu deh ke Mbak Masnya juga. Dari tadi nanyain ke Mbak Dea terus nih. Kan ini Mas sama Mbaknya hampir setiap semester masuk jadi finalis expo terus kan. Boleh ceritain nggak sih gimana Mbak Masnya sama kelompoknya awal buat project, dari nentuin ide sampai akhirnya masuk jadi finalis expo itu gimana? Mungkin dari Mas Gilang dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, apalagi pas pertama kali jadi finalis expo di semester 1 ya waktu itu. Ya. Itu awalnya cuma kita brainstorming kelompok, karena waktu itu kan masih online. Cuma aku mengusahakan untuk offline gitu, jadi nyari emang yang kelompoknya tuh emang yang ada di Jogja gitu. Jadi kebetulan ada, terus kita brainstorming bareng. Akhirnya ketemulah satu ide yang emang ide itu tuh muncul karena keresahan pribadi dan juga keresahan pas kita lagi ngelihat ke jendela keluar gitu. Oh, ada Kuli, terus ada Gojek, terus kayak oh gimana kalau Kuli online kayak gitu. Jadi kayak kita ngelihat dari keresahan-keresahan yang ada di masyarakat dan
kira-kira apa sih yang dibutuhin sama orang-orang yang ada di sekitar gitu, yang untuk mempermudah hidup mereka, mempermudah segala macam lah, dari mulai bawah sampai paling atas kayak gitu sih. Untuk setelah udah brainstorming ya kita gali lagi, kita research lagi, kayak misal nyari data-data terkait project ini tuh butuh data apa aja gitu, kayak gitu-gitunya sih, data-data pendukung lah, kayak gitu-gitu doang sih paling. Nah, kalau dari Mbaknya sendiri gimana? Untuk bisa sampai ke tahap finalis itu aku juga pertama kalinya itu di semester 3. Nah, untuk penentuan konsep atau ide itu kita rembukinnya via Zoom ya, karena pada saat itu kita juga angkatan pertama yang ngerasain kuliah online. Jadinya kita harus via Zoom. Untuk ngebahas itu semua yang lancar, tapi kita harus benar-benar persiapkan itu semua secara matang ya, karena ya harus pembagian job desk itu sesuai agar nggak memberatkan satu sama lain. Terus juga saling membantu sama lain, kayak satu sama lain, kayak pasti salah satunya ada yang ahli di bidang ini itu, jadi ya saling belajar aja, kita banyakin pertemuan aja via Zoom. Jadi lancar ya Mbak. Pokoknya mungkin dari Mbak atau Masnya tiba-tiba jadi finalis Expo itu kaget atau kayak aku emang pantas nih jadi finalis Expo gitu, atau kayak kenapa tiba-tiba jadi finalis Expo, gimana? Dari Mbak dan Masnya itu kaget atau kayak ngerasa emang pantas atau gimana gitu? Coba dari Masnya dulu. Kalau pas pertama kali jadi finalis tuh emang aku udah pantas jadi finalis, karena emang kita benar-benar yang ngerjain itu benar-benar yang semangat banget gitu, apalagi pas maba kan. Jadi kita pasti masuk final, bahkan kita pasti harus juara gitu, sampai kayak gitu. Kita satu kelompok tuh benar-benar menargetkan gitu loh. Nah terus untuk yang kesekian kalinya jadi finalis tuh paling ya kaget aja sih, ternyata masuk juga gitu, kirain bakal kegeser sama yang lain atau gimana, karena semakin kesini kan perkembangan ide dari mahasiswa tuh kan pasti semakin banyak dan semakin keren-keren lah isinya gitu. Sangat optimis dan positif thinking sekali ya untuk Mas Gilang. Kalau dari Mbaknya sendiri? Iya benar, kita harus optimis dan yakin. Yakininnya itu nggak enaknya tuh kadang ada salah satu temen yang kayak pesimis gitu kan, kadang ya udahlah pasrah aja, yang penting proyeknya selesai, padahal kan kita juga pengen tuh ngerasain jadi finalis. Ya udah, kita harus nyakinin satu sama lain biar bisa masuk ke finalis. Dan kenapa kita juga yakin, karena saat ini ya biasa kan ada presentasi progres tuh ya sama dosen. Nah itu juga kadang penilaian dari dosen tuh yang bikin kita makin semangat, kadang ini sesuai nih apa yang saya mau, biasanya gitu. Nah dari situ ya kita makin semangat lagi dong untuk yakinin untuk proyek kita ini bisa masuk ke tahap finalis. Oke, nah kayaknya waktu durasinya ini udah cukup lama juga ya teman-teman, kita berbincang-bincang tentang Expo. Nah sekarang boleh nih kasih tips and trick buat teman-teman pendengar dan penonton podcast Let's Talk ini, terutama buat mahasiswa informatika nih. Tips and trick agar masuk jadi finalis Expo itu gimana gitu loh. Waduh, berat juga nih. Tips and trick itu udah kayak tips and tricknya gimana tuh biar masuk ke finalis Expo, gimana tuh Mas? Paling kalau tips dari aku sendiri mungkin yaitu ngebedahnya emang di bagian idenya aja gitu di awal. Nyari yang emang idenya tuh yang out of the box, karena beberapa kali dosen itu pas presentasi progres tadi tuh beberapa kali sampai ngomong ini out of the box, sampai kayak gitu, sampai kayak ini yang emang dicari dan emang ini yang dibutuhin gitu, kayak gitu sih masalah tipsnya. Dan triknya mungkin banyakin berdoa. Iya benar. Tapi juga pastinya tugasnya juga harus selesai. Harus selesai. Kalau nggak selesai nggak jadi finalis Expo. Dari Mbaknya gimana Mbak tips and triknya? Harus optimis dan yakin sih. Terus juga karena kan ini kita ngejalaninnya bareng sama teman sekelompok ya, itu harus yakinin tuh teman-temannya gimana, biar karena kalau misalnya satu orang aja nih yang pesimis itu bisa runtuh jadinya semangatnya mereka. Jadi juga saat presentasi progres maksimalin, karena penilaian dosen itu berharga tuh untuk bisa sampai ke tahap finalis.
Nah, teman-teman udah pada catet kan apa yang dibilang sama Mbak dan Masnya tadi, apa aja yang harus disiapin pas Expo. Berhubung pertanyaan kita udah habis juga nih, jadi apa aja yang perlu kita siapkan untuk Expo Luring itu terutama mental ya Mbak ya. Iya. Mental, terus ide yang bagus, dan terutama tugas besarnya juga harus selesai teman-teman. Kalau nggak selesai nggak jadi ntar jadi finalis Expo-nya. Mungkin baik, terima kasih ya Mbak Dea dan Mas Gilang yang udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber Let's Talk di episode kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan podcast Let's Talk episode kali ini. Terus pantengin IG dan Spotify dan YouTube Himpunan Mahasiswa Informatika untuk Let's Talk episode selanjutnya. Bye-bye.
apa gini?